sebenarnya itu tidak perlu ditanggapi ya menurut saya. Saya juga bukan dekat dengan Pak RK doang, tapi juga saya juga dekat juga dengan Bu Atalia, Bu Cinta, bahkan terakhir yang telepon saya terus itu Bu Cinta gitu, cerita, curhat gitu. Awal mulanya pokoknya ada satu momen yang tidak bisa saya lupakan, yaitu saya tidak bisa balas itu, bahkan itu momen yang amat sangat menurut saya harus membalas budi ya, dimana saya dan keluarga saya dibantu, itu aja sih ya. Selamat dari hal yang mungkin bisa dibilang urgent. Jadi kalau dibilang saya adalah simpanan itu tidak benar adanya gitu, karena memang murni sebagai teman, itu aja. Pokoknya kalian bisa menilai lah ya, itu nggak mungkin dia semembela itu kalau misalkan gak dibayar atau memang ada hubungan. Makanya kan saya patahkan di sini, saya bilang dia juga ada hubungan gitu. Silahkan saja dilihat sendiri ya. Ini kan saya sudah tidak pernah berhubungan dengan Bapak itu udah 3 tahun lamanya. Jadi terakhir saya berhubungan dengan Bapak itu kan cuman untuk membantu Lisa pada saat USG. Terus sebelumnya karena ada project bareng, karena juga pada saat itu bukan cuma Bapak RK ya, jadi banyak juga gitu orang-orang politikus yang lain memang teman saya gitu. Jadi memang kalau dibilang, apalagi saya pernah menjadi tim sesnya Oke Gas kan gitu ya. Jadi ya pasti di situ saya bertemu dengan banyak orang gitu, dan pasti kenal dan hubungannya baik-baik saja. Gimana? Kondisi saya dibully satu Indonesia. Awalnya kaget sih, tapi sekarang sudah terbiasa aja gitu. Iya, psikologi saya tuh udah 3 tahun semenjak hamil itu kan saya sendiri kan. Ya, gitu. Udah mental gitu semenjak hamil gitu dan gak bisa kerja gitu. Okay. Jadi dengan foto yang beredar betul itu saya lagi gemuk, itu betul gitu. Karena apa? Depresi gitu ya Kak. Ya. Sampai dengan saat ini gitu. Kayaknya iya, karena dia sendiri yang bicara di video yang sudah beredar. Kalau misalkan dia sendiri pernah mengalami berat badan yang super besar gitu ya. Mungkin sekarang karena sudah memiliki 2 anak, bisa aja berat badannya bisa lebih naik lagi gitu. Jadi mungkin LM ini belum percaya diri untuk tampil di depan layar kaca gitu. Ini adalah perkara yang sangat aneh dan janggal sekali. Kenapa saya bilang perkara yang sangat aneh dan janggal sekali? Yang bersangkutan itu kan melaporkan pencemaran nama baik sesuai dengan laporan polisinya di Polda Jawa Timur. Akan tetapi dituduh pemerasan. Ketika bukti yang mereka ajukan di muka persidangan melalui jaksa penuntut umum dan itu sudah disita, ada 3 barang bukti tersebut. Dari 3 barang bukti yang pada tanggal 17 Oktober 2024 itu yang katanya postingan Isa Jega itu menuduh dirinya dicemarkan nama baik. Setelah saya perlihatkan bukti tersebut, tidak ada di dalam postingan tanggal 17 Oktober 2024 tersebut menyebutkan nama Sandi Purnamasari. Ini kan kasus pencemaran nama baik. Nah, nama yang mana yang dicemarkan? Saya tanya juga di KTP nama saudara siapa? Nama saya di KTP Pak Sandi Purnamasari, kata dia. Terus di akte kelahiran namanya apa? Sandi Purnamasari. Terus nama mana yang dicemarkan oleh Isa Jega di dalam postingan itu? Nggak ada. Gue pengen banget bantah ketika Sahrul bikin statement bahwa apa yang ada di story-nya itu adalah dongeng online atau fiktif gitu ya. Tokohnya tokoh fiktif. Sekarang gue tanya, kalau memang tokoh fiktif, dari sekian juta orang yang ada di Indonesia, kenapa harus tangan Mbak Sandy yang lu cantumkan? Jelas ada videonya, jelas ada potongan gambarnya, sampai lu komparasi kan, oh ini cincinnya Sandi loh. Kenapa gue menanya deh, kalau emang itu
dongeng online, kenapa harus terpilih videonya Mas Randy? Kenapa nggak video gue? Gue tiba-tiba ya keinget ya. Jadi di persidangan Sahrul yang terakhir, kuasa hukumnya itu bilang kalau Sahrul itu pernah menjadi BA-nya MS Glow. Tidak, nggak pernah. Ya, jangan ngadi-ngadi ya Bapak ya. Bapak Pitra, nggak pernah ya. Pertama, MS Glow itu punya standar tinggi untuk menjadikan seseorang sebagai BA-nya. Terus kalau Sahrul nggak mungkin tembus, satu-satunya orang ya, satu-satunya trans yang bisa tembus sama MS Glow pusat cuma satu, Lucinta Luna, ya udah satu itu doang. Ini kalau misalnya sebelumnya apabila si Sahrul itu pernah memposting produk MS Glow atau mengesankan seperti dia di endorse gitu ya, itu bukan berarti dia pernah terlibat secara kerjasama dengan MS Glow gitu. Jangan mentang-mentang kita posting apa terus udah pasti dikontrak, enggak. Sahrul nggak pernah dikontrak MS Glow, enggak.